Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KI, perkenalkan saya Lutfia Firdausia dan kali ini saya akan memandu program KI Podcast. Nah, di KI Podcast ini nantinya kita akan mengundang narasumber-narasumber yang sudah berkompeten pada bidangnya dan sudah melewati jalan dunia perkuliahan, dan ada pun yang masih sedang berada di dunia perkuliahan, dan ada pun juga yang sudah melewatinya. Nah, untuk episode KI Podcast pada kali ini kita mengundang salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, yaitu Kak Ilma Rashidah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Ilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KI. Oke. Nah, Kak Ilma gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih sampai hari ini masih sehat walafiat. Oke. Sebelum itu Sobat KI, sebelum kita berbincang-bincang lebih banyak dengan Kak Ilma, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari Kak Ilma sendiri. Jadi Kak Ilma ini adalah seorang mahasiswi pendidikan dokter umum yang nama lengkapnya adalah Ilma Rashidah Budi Taufik, dan Kak Ilma aktif di kegiatan kemahasiswaan seperti pernah menjadi anggota acara di inaugurasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Terus Kak Ilma juga pernah meraih penghargaan, yaitu juara 1 poster pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-33. Selain itu, Kak Ilma juga pernah meraih medali silver di Indonesian Science Project Olympiad dan juga juara 1 LKTI MIPA Open and Exposition. Jadi banyak sekali penghargaan-penghargaan dan kegiatan kemahasiswaan yang telah diikuti oleh Kak Ilma. Nah, langsung saja kita akan berbincang dengan Kak Ilma nih Sobat KI. Nah, Kak Ilma, saya mau tahu dong, sebenarnya dari dulu Kak Ilma memang ingin masuk ke Fakultas Kedokteran. Apakah memang cita-citanya dari dulu itu menjadi dokter, ataukah ini sebuah plan B dari cita-cita yang utamanya gitu? Oke, jadi sebenarnya saya waktu kecil, waktu SD itu memang sempat bercita-cita jadi dokter. Nah, pas ketika akhir SD tingkat akhir itu saya bercita-cita mau jadi pegawai bank. Okay. Nah, pas masuk SMP lagi kembali dan cita-citanya jadi dokter. Nah, pas SMA itu saya berpikir untuk jadi dokter itu bukan hal yang mudah, bukan sesuatu yang kita bisa santai. Jadi saya cari cara kira-kira untuk gapai cita-cita ini caranya kayak gimana. Akhirnya saya izin ke orang tua. Hamin 2 hari sebelum SNMPTN itu saya izin, saya mau daftar SNMPTN kedokteran, dan orang tua bilang, apakah sanggup mau belajar seumur hidup untuk menjadi seorang dokter? Saya bilang ya, insya Allah saya siap. Akhirnya saya mendaftar SNMPTN, jalur SNMPTN kedokteran umum Unhas, dan alhamdulillah keterima di Unhas gitu. Oke, jadi awalnya memang ingin menjadi dokter, tapi sempat beralih lalu kembali lagi. Itu pilihan pertama, Kak? Iya, pilihan pertama. Pilihan keduanya waktu itu boleh tahu? Pilihan keduanya itu kedokteran gigi Unhas. Oh, kedokteran gigi. Jadi tetap di bidang kedokteran, iya, ya. Betul. Tetap di bidang kedokteran. Oke, karena Kak Ilma ini adalah lulusan dari jalur SNMPTN. Menurut Kak Ilma nih ya, sebenarnya apa sih tolak ukur orang tuh bisa lulus SNMPTN? Pasti Sobat KI juga ingin sekali untuk lulus di jalur SNMPTN ini, terkhusus yang mau masuk kedokteran. Biasanya kan di society kita, di masyarakat tuh bilang kalau mau lulus SNMPTN apalagi kedokteran, nilai yang mata pelajaran IPA-nya itu diperbagus, khususnya biologi. Apakah memang itu hal yang utama ataukah ada hal lain yang mesti dipertimbangkan? Jadi saya bercerita tentang pengalaman saya waktu SMA itu. Jadi sebenarnya waktu itu memang beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa pertimbangan utama untuk lulus SNMPTN adalah mata pelajaran inti, 6 mata pelajaran inti: matematika, kimia, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan biologi. Oke. 6 mata pelajaran inti itu yang memang jadi landasan terkuat untuk kita bisa lulus SNMPTN. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada pertimbangan-pertimbangan lain dan ada bukti-bukti penunjang yang kita bisa bawa untuk lulus sampai ke SNMPTN. Nah, waktu itu saya
akumulasi dari nilai-nilai pelajaran 6 mata pelajaran inti dan beberapa mata pelajaran yang lainnya, kemudian diakumulasi dan ditambah poinnya dengan sertifikat. Jadi waktu pendaftaran itu di samping memperbaiki nilai-nilai mata pelajaran inti, kemudian praktik-praktik di sekolah juga ditunjang dengan beberapa sertifikat. Dan memang untuk tahun saya waktu pas kita wawancara di Unhas itu kita ditanya yang jalur yang submit sertifikat itu ditanya ini sertifikatnya apa, karyanya apa, ceritakan secara singkat karyanya bagaimana. Jadi betul-betul seperti ada poin tersendirinya buat jalur SNMPTN di sertifikat itu. Jadi bukan hanya nilai saja ya Kak, tetapi ada penunjang-penunjang pastinya. Apalagi ini kedokteran. Iya betul. Jadi perlu banyak penunjang untuk bisa lulus. Jangan lupa juga ini passing grade. Passing grade. Perhatikan passing grade sebelum daftar. Kalau boleh tahu Kak, Kak Ilma ini alumni SMA mana? SMA Negeri 1 Bantaeng. SMA Negeri 1 Bantaeng. Sempat ada sobat KI di sini yang lagi nonton. Ini seniornya yang sudah berada di Fakultas Kedokteran. Nanti bisa sapa-sapa kalau misalnya ketemu sama Kak Ilma ya. Iya. Tadi SNMPTN dan akhirnya dinyatakan lulus. Tapi selama menunggu pengumuman SNMPTN itu, apa emang kayak udah yakin banget nih lulus SNMPTN, nggak ngelirik SBMPTN lagi? Tidak. Atau tetap ada persiapan? Tidak. Sebenarnya saya waktu pengumuman SNMPTN itu apa ya? Kan kalau daerah itu minimal dapat jatah 1 orang untuk kedokteran dan biasanya dapat kedokteran gigi 1. Nah, pas kali itu saya dengar duluan pengumuman dari teman saya yang mendaftar kedokteran dan kebetulan pengumumannya dia yang lulus. Dan saya bilang ya udahlah bukan jalan gitu. Tapi waktu itu belum cek belum. Akhirnya kayak sudahlah enggak berharap lagi. Kebetulan salah satu teman saya buka pengumuman. Terus datang bilang ini ada namanya lulus. Dan akhirnya kayak saya kenapa bisa 2 orang yang lulus? Ternyata pada tahun itu untuk jatah FKG itu tidak ada. Jadi dua-duanya dialihkan ke FK gitu. Jadi SNMPTN tahunku itu ada 2 orang. Gitu. Jadi memang rezekinya Kak Ilma untuk jadi dokter. Mantap. Jadi tetap mempersiapkan SBMPTN waktu itu? Sebenarnya belum mulai persiapan SBMPTN. Rencananya setelah pengumuman saya sudah buat planning kira-kira bakalan daftar apa, bakalan ambil jurusan apa ketika SBMPTN, tapi belum sempat ikut bimbel dan sebagainya. Oke, Kak Ilma, jadi saran-saran buat sobat KI yang lagi mengikuti jalur SNMPTN saat ini dan nantinya akan menunggu pengumuman, apakah sebaiknya dipersiapkan dari awal SBMPTN-nya ataukah nanti pas sudah ada pengumuman? Bagaimana Kak? Jadi menurut saya sih sebenarnya tidak ada salahnya kalau misalkan kita mempersiapkan SBMPTN sebelum melihat dari pengumuman SNMPTN, karena kita tidak tahu kan rezeki Allah yang atur. Dan tidak ada salahnya kalau memang kita persiapkan dengan matang. Nah, kalaupun kita lulus SNMPTN terus sudah melakukan bimbel SBMPTN kan tidak ada salahnya. Ilmu kita pelajari tidak bakalan sia-sia gitu. Jadi itu sobat KI ya. Tetap persiapkan SBMPTN, jangan terlalu yakin dengan SNMPTN ya, walaupun pasti sobat KI punya harapan yang banyak di SNMPTN. Siapa sih yang nggak mau masuk di perguruan tinggi tanpa ada tes-tes segala macam seperti itu? Selanjutnya Kak Ilma kan waktu itu sempat ikut dalam kejuaraan-kejuaraan yang tadi saya sebutkan kan Kak, sampai diberangkatkan ke Thailand. Iya betul. Nah kita mau tahu nih, cerita sedikit dong tentang awal kenapa bisa ikut ISPO terus langsung dipilih sebagai delegasi Indonesia ajang ASPC di National Science Museum Thailand. Jadi di situ tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat, di situ saya berdua dengan tim diutus dari SMA Negeri 1 Bantaeng untuk mewakili SMA 1 Bantaeng itu ke nasional. Nah, sampai di nasional itu dengan berbagai persiapan, mulai dari
bimbel-bimbel sebelum masuk ke lomba itu, karena kita presentasi pakai bahasa Inggris, jadi adakan bimbel sebelum itu persiapannya. Kemudian berangkatlah ke ISPO. Di ISPO di situ kita berlaga di antara seluruh sekolah menengah atas se-Indonesia. Dan alhamdulillah kita berhasil untuk mendapatkan silver medal di Jakarta. Nah, di situ saya juga berada di bidang teknologi saat itu. Dan alhamdulillah karena dapat predikat medali silver, akhirnya kita dapat penghargaan lagi dan diamanahkan untuk mewakili Indonesia ke ajang ASPC di Thailand. Jadi kita ditunjuk untuk menjadi salah satu delegasi untuk berlomba lagi di Thailand, gitu ceritanya. Oke, jadi pas di Thailand banyak juga SMA-SMA dari seluruh dunia. Seluruh Bukan. dunia. Di situ pelaksanaannya ASEAN. Jadi kita bertemu dengan berbagai negara dengan masing-masing perwakilan yang sudah meraih penghargaan di negaranya masing-masing. Kemudian kita bertemu di agenda tersebut. Jadi kita bertemu dengan masing-masing juara dari berbagai negara, kayak gitu. Mantap. Jadi kayak linknya udah luas banget ini dong. Oke, tadi mendapatkan medali silver, yang medali emasnya berangkat juga? Berangkat tapi ke negara berbeda. Jadi kita silvernya itu bertemu di Thailand, gitu, dari setiap negara, terus yang goldnya negara berbeda. Oke. Nah, itu pengalaman Kak Ilma nih, Sobat KI, dalam mengikuti ajang ISPO waktu itu di SMA ya Kak, dan itu juga yang Kak Ilma kasih masuk untuk di penunjang SNMPTN. Iya betul, jadi sertifikat nasional itu betul-betul jadi pegangan ke SNMPTN guys. Oke. Nah, tadi sudah pengalaman di SMA, sekarang kita beralih ke pas jadi mahasiswa, yaitu mengikuti ajang PIMNAS ke-33. Di situ dapat juara 1 sama juara 3. Iya, betul. Nah, kalau juara 1 itu dalam kategori apa, Kak? Kemarin juara satunya itu dalam juara poster. Jadi medali emas di poster dan juara medali perunggu di presentasi. Jadi kan ada 2 bidang, perebutan posternya dan presentasinya. Dan alhamdulillah saya berhasil meraih goldnya di poster dan perunggunya di presentasi. Oke, itu poster bahas temanya tentang apa? Saya bahas tentang satu alat yang dimana alat tersebut alat kesehatan, yang alat itu belum diproduksi di Indonesia dan harga satu unit alatnya itu mencapai 22 juta. Dan saya merancang sedemikian rupa dengan prinsip yang sama hingga membuat alat tersebut mirip dan bisa mencapai sekitar 6 juta harga per unitnya. Terus memudahkan juga karena saya buat dari perakitan yang kompleks menjadi perakitan yang sederhana gitu. Waktu itu per tim berapa orang waktu itu Kak? Per tim itu 3-5 orang, tapi saya perwakilannya cuma 3 orang dari teknik mesin sama statistika. Jadi kolaborasi antar fakultas. Oke. Pantesan bahasnya tentang alat-alat ada anak teknik di situ. Betul. Oke. Terus yang juara 3 yang pas presentasi itu presentasi tentang tema apa Kak? Presentasinya sama, cuman pas agendanya itu ada 2 kategori, kategori presentasi dengan poster dan sama bidang, sama judul, tapi memperebutkan dua bidang ya istilahnya. Jadi saya berhasil untuk satu tema, berhasil mendapat emas di posternya dan perunggu di presentasinya. Gitu. Oke, mantap sekali. Terus Aduh, saya lupa mau tanya apa. Itu pasti kan persiapannya panjang banget tuh Kak, untuk mengikuti lomba itu. Jadi bagaimana diselaraskan dengan jadwal kuliah, apalagi kedokteran? Pasti tidak bisa dibilang sedikit dong ini. Betul. Jadi banyak sekali hal yang sudah dilewati yang betul kita harus berani untuk mengambil konsekuensi. Nah, pas Hamin satu presentasi itu saya betul-betul sibuk untuk mempersiapkan untuk lomba besoknya. Dan kebetulan besoknya itu adalah ujian final di kedokteran. Jadi gimana tuh? Jadi cara saya untuk menghadapi itu jauh sebelum ujian, saya buat personal planning di rumah. Jadi saya buat jadwal-jadwal dalam
satu pekan itu apa yang harus saya lakukan sebelum hari H dari ujian. Jadi kan ujian ini sudah jadwal pasti ya. Jadi saya buat beberapa jadwal. Hari ini saya harus apa, hari besoknya harus apa. Betul-betul manajemen waktu yang bagus karena saya tidak mau yang apa yang saya khawatirkan terjadi dan betul-betul H-1 itu saya tidak bisa belajar untuk ujian besoknya. Betul-betul karena saya mau fokus ke Pimnas. Betul-betul untuk Pimnas. Jadi makanya saya cicil dalam 1 minggu itu saya belajar untuk akademik. Nah pas H-1 presentasi Pimnas itu saya sudah tidak belajar akademik lagi tapi fokus ke Pimnas dan alhamdulillah kedua-duanya bisa berjalan dengan lancar dan nilainya dan alhamdulillah juga bagus. Mantap sekali. Nah Sobat KAI cocok banget untuk ditiru nih manajemen waktu dari Kak Ilma. Jadi hamin berapa sebelum ujian itu udah dipersiapkan karena sebentar lagi akan mengikuti Pimnas. Jadi harus di planning duluan yang ujiannya ya. Iya. Nah karena mendapatkan juara 1 dan juara 3 akhirnya Kak Ilma dinobatkan bukan dinobatkan sih, dibebaskan untuk tidak mengikuti skripsi. Itu kayak impian semua mahasiswa. Gimana ya? Gimana tuh rasanya Kak? Dan kalau tidak salah juga dinobatkan sebagai mahasiswa yang lulusnya tercepat. Jadi ceritanya gini, pas ini kan ada reward dari fakultas. Nah reward dari fakultas itu untuk yang bebas pendanaan Pimnas bakalan dikasih keringanan untuk skripsi. Dan alhamdulillah saya berhasil untuk lolos pendanaan, terus lanjut ke babak Pimnas. Dan di Pimnas berhasil untuk mendapatkan gold medal. Nah di situ dapat penghargaan lagi dari universitas untuk yang dapat emas itu untuk bebas skripsi. Akhirnya peraturan itu berlaku dan saya diringankan untuk skripsi dan akhirnya pekan keberapa H plus Pimnas itu disuruhlah sama dosen presentasi untuk seminar hasil. Tiba-tiba gitu disuruh untuk seminar hasil dan untuk membawakan topik yang sama dengan di Pimnas. Jadi ceritanya kita tidak buat skripsi baru, tetapi mempresentasikan kembali apa yang sudah kita lombakan di Pimnas. Gitu. Jadi bukan sepenuhnya kayak bebas skripsi, tidak mengerjakan skripsi iya, ya, tapi presentasinya tetap yang dibawakan di lomba gitu. Jadi tidak membuat skripsi dari nol lagi ceritanya. Gitu. Ya sih, itu emang udah worth it banget untuk Kak Ilma nih yang udah meraih juara 1 dan juara 3. Terus yang tadi dinobatkan sebagai mahasiswa yang tercepat itu di angkatan atau dari seluruh angkatan yang pernah ada, Kak Ilma yang paling cepat? Sebenarnya untuk belum yudis. Jadi saya masih ada studi tahun ini sampai akhir tahun ini. Tapi untuk seminar hasilnya sudah selesai dan sudah unofficially escaped, tapi belum official. Jadi tinggal selesaikan studi tahun ini dan yudisium pada akhir tahun ini rencananya kayak gitu. Jadi untuk urusan skripsi sudah selesai, tinggal selesaikan studi di akhir tahun ini. Jadi jadi nanti tetap koas bareng sama angkatan? Iya, tetap. Karena kan sistemnya di FK itu sistem blok, jadi semuanya rata, ambil SKS-nya itu rata. Apa tuh Kak sistem blok? Blok itu kayak kita antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain itu SKS-nya sama, jadi betul-betul sepaket. Jadi nggak ada yang ambil banyak, nggak ada yang sedikit, jadi bersamaan lulusnya gitu. Jadi tetap sama teman sejawat tapi ada keringanan di dalamnya. Tadi kita udah bahas soal skripsi nih ya. Nah Sobat KAI, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Ilma Budi Rashidah Taufik. Semoga pengalaman-pengalaman serta tips dan trik dari Kak Ilma dapat menginspirasi dan juga memotivasi Sobat KAI untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share seluas-luasnya ke teman-teman kalian. Saya Lutfi Ferdowsia, sampai ketemu di KAI Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.